Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita masuk ke video terakhir, yaitu tentang sketsa. Bisa dilihat bahwa sketsa itu adalah metode untuk mengkomunikasikan ide desain secara cepat. Nah, jadi bagaimana kita mengkomunikasikan kira-kira gimana sih gambarnya. Nah, kalau yang tadi kan kita berbicara tentang proyeksi ya, macam-macam proyeksi. Nah, kalau sketsa itu proses, dia lebih ke proses bagaimana kita membuat sebuah benda tersebut dari beberapa sisi kayak gitu. Jadi di sini ada teknik sketsa itu ada 3, freehand, mechanical, sama digital. Nah, kalau freehand konsepnya adalah kita nggak memakai ukuran gitu, kita memakai uh, tangan aja gitu, nggak pakai ukur, pokoknya kalian gambar-gambar gitu. Saya kita mau bikin rumah, kan? Kita mau bikin rumah, biasanya kalau kita flashback ya, kita flashback ketika kita masih kecil, kita belajar membuat gunung, ya kan, gunung sama rumah gitu. Kita membuat gunung, kita membuat rumah, itu kan kita nggak ada ukuran ya. Jadi ya freehand aja gitu. Kita, ini pokoknya kalau lebih besar itu adalah gunung. Kalau dia posisinya segitinya lebih kecil, itu posisinya dia adalah rumah kayak gitu. Nah, kalau dia mechanical, dia masih manual, tapi dia mudah mulai masuk ke ukuran kayak gitu. Sedangkan digital, kalau digital itu dia udah memakai komputer kayak gitu. Nah, ya seperti ini. Teknik sketsa, jadi dia eh, ada freehand drawing itu ada di spare ya, di dikelompokkan lah menjadi 3 kerincian, struktur, sama kendala kayak gitu. Jadi kalau misalnya ke kiri, design sketching itu dia nggak terlalu detail gitu. Jadi dia kalau gambar eh, dia kalau gambar tuh gambar-gambar aja gitu, dia nggak detail itu tuh posisinya kasar atau halus, dia nggak memperdulikan itu. Nah, kalau freehand technical illustration dia tuh lebih memperhatikan kapan dia kasar, kapan dia halus kayak gitu. Nah, ini adalah contoh sketsa dari benda yang sederhana yang pernah saya kasih lihat di video pertama kalau nggak salah, kalau nggak kedua saya lupa. Nah, untuk yang view-nya dari samping ya. Dari sini kan kelihatan 2 dimensi, atas sama samping. Nah, untuk multi view-nya seperti ini. Ini dia kelihatan tampak atas. Sedangkan ini dia tampak depan. Di sini ada alat bantu sketsa. Biasanya kalian kan biasanya menggunakan yang buku kotak-kotak sih, kan? Yang ketika kalian SD apa ya, kalian belajar nulis itu kan pakainya buku kotak-kotaknya. Itu mempermudah kalian untuk membuat sketsa. Nah, ini jadi harus diperlihatkan di state ya. Jadi kalau ketika menggambar itu kita kalau misalnya membuat garis lurus itu seperti ini. Membuat garis lurus ini udah dia mulai bengkok, apalagi ini. Jadi kalau yang terakhir ini dia lebih ke putus-putus gitu. Nggak boleh, harusnya langsung lurus saja. Nah, mohon diperhatikan ya, mungkin yang punya silinder, ya kalian harus banyak-banyak belajar gimana cara membuat garis lurus. Ini contohnya, dia ada sketsa garis bantu ya. Jadi pertama dibuat kotak, lalu seperti ini. Ini dia masuk. Ini kotak biasa ya. Kotak biasa buat cover si bendanya ini. Nah, lalu dia muncul garis 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 samping yang samping kiri samping kiri dan samping kanan gitu. Lalu dia muncul kotak, ya kan? Kotak ini untuk bulat. Lalu seperti ini. Ini udah final sketch ya. Dia udah masuk ke dari kotak dari kotak ini dia bikin kotak baru. Nah, jadi seperti ini ditebelin garisnya. Ini tipis aja ya buatnya sketsanya itu. Nah, ini kalau misalnya membuat komputer gitu.
kan box nih. Dia cenderung dikit-dikit gitu. Dia ada patah-patah. Dia nggak lurus ini. Ini juga nggak lurus karena dia tebel nih, sorry. Ini tebel, sedangkan ini kurang tebel dibandingkan sama yang tengah. Kalau ini kan dia rata ya, karena dia sekali jalan gitu. Sekali jalan kalau lurus set gitu. Ini mencong. Saya soalnya silinder ya. Mungkin kalian bisa mencoba. Nah, jadi langsung aja kalau menggambar tuh kayak gini. Nah, ini contohnya klasifikasi sketsa seperti ini. Ini multi view. Ini view-nya dari yang saya bilang atas, samping, bawah seperti itu. Nah, ini ada sketsa isometrik. Nah, sketsa isometrik itu dia bisa melihat 3 dimensi gitu. Jadi, ini dimulainya dari mana? Dimulainya dari sini. Set, ini sama sini. Sorry, ini sampai sini. Nah, dibikin kotak. Set, kotak. Nah, baru digambar. Ini samping sini, ini sini. Lalu di sini muncul garis, di sini juga muncul garis gitu. Nah, terus di sini langsung dibikin gini. Nah, ditentukan sudutnya berapa antara si mulai gambarnya itu di mana gitu. Jadi intinya membuat kotak dulu baru di garis-garis disimpang-simpangin gitu. Nih, menyusunnya seperti ini, dia mulai dari garis, kebetulan dari garis kita membuat kotak dulu ya, mungkin ya. Membuat kotak dulu, lalu kita membuat si sudutnya itu. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau sama halnya kalau lingkaran. Kalau lingkaran seperti ini. Dia ini 30 ini dari lengkungan terluar, sedangkan 60 ini ke diameter. Nah, ini untuk yang multi view. Kebetulan view-nya dari sini. Nah, dari sini, jadi kita melihatnya sama halnya yang tadi, dari kotak, kemudian di garis-garis nyimpang kanan kiri ditentukan sudutnya. Ini yang 3 dimensi, multi view. Ini yang garis-garisnya ya. Ini kalau yang dia visible. Ini yang hidden line, dia yang cenderung gak kelihatan. Patahannya tuh gak kelihatan. Nah, ini center line, jadi dia panjang. Kecil, ini panjang. Jadi ini digunakan untuk center hole. Gitu. Nah, ini tuh yang hidden line. Gitu. Nah, ini untuk aplikasi di sini ada hole ya. Ini ceritanya ada hole. Kalau misalnya dilihat dari atas tuh seperti ini. Oke. Oke. Itu dulu ya untuk materi minggu ini. Terima kasih untuk yang sudah melihat video keempat ini. Silakan kalau ada pertanyaan kita diskusikan di kelas atau mungkin ada sanggahan. Saya sangat berterima kasih sekali kalau misalnya kalian punya ide dan mungkin kalian ada gagasan, silakan disampaikan. Saya ingatkan lagi, silakan pelajari buku di halaman ini 489 kalau nggak salah tadi saya bilang. Di 400. Nah ini, ya benar 489. Chapter 10, Multiview Drawing. Oke, terima kasih. Saya sampaikan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.